Memang nanti kalau waktunya jihad, kita akan dipanggil oleh Imam Mahdi. Kita akan dipanggil oleh Imam Mahdi. Jangan khawatir. Jangan kita bergerak sendiri-sendiri. Nanti ada komando dari atas. Kita jihad di jalan Allah. Umat Islam antara satu dengan yang lain, mereka saling membunuh. Ini yang membahagiakan hati iblis dan menyusahkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jika ada orang menyampaikan keburukan fulan bin fulan, menyampaikan rusaknya harga diri fulan bin fulan di halayak ramai, menjatuhkan harga diri antara satu dengan yang lain, membuka aib antara satu dengan yang lain, bahkan saling membunuh satu dengan yang lain, ini yang menggembirakan hatinya iblis dan menyusahkan hati baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya himbau kepada segenap umat Islam, kepada segenap organisasi Islam, kepada segenap partai-partai Islam, bersatulah kalian. Solidaritas kalian antara satu dengan yang lain, itu yang dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terpecahnya kalian wahai umat Islam, itulah yang menyusahkan hati Rasulullah dan menggembirakan daripada hati iblis. Maka hindari pertikaian di antara kita. Ini yang menyusahkan hati Nabi Muhammad. Yang kedua, mukmin mata ghairi iman, yang menyusahkan, yang menggembirakan hati iblis, yaitu orang yang beriman mati tidak membawa iman, alias mati su'ul khatimah. Su'ul khatimah ini yang menyusahkan hati Nabi, menggembirakan hati iblis. Jadi kalau ada orang Islam mati, dia dalam keadaan tidak membawa iman atau su'ul khatimah, ini benar-benar girang hatinya iblis. Maka tujuan Rasulullah diutus oleh Allah, bagaimana caranya manusia ini hidup di dalam keimanan dan mati membawa iman. Naam, iya, memang ini adalah pekerjaan yang paling susah. Jihad gampang, jihad membunuh orang-orang kafir gampang. Ketahuilah, tapi itu bukan keinginan Rasulullah. Kita membunuh orang kafir sehingga dia mati kafir, itu bukan keinginan Rasulullah. Keinginan Nabi Muhammad, seluruh umat Islam, Bani Adam, semua ras, semua suku, semua wilayah meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita jihad untuk membunuh orang Islam, ini sesuatu yang paling salah. Salah besar. Jihad membunuh orang yang beriman kepada Allah. Maka ini fenomena yang dihembuskan di negara kita. Bagaimana caranya organisasi Islam satu dengan yang lain, mereka saling bertikai, mereka saling menghina, mereka saling mencaci, mereka saling menghancurkan harga diri antara satu dengan yang lain. Ini memang propaganda Zionis, ini propaganda Yahudi yang memang ingin merusak kerukunan antar umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus di negara kita dihembuskan terus. Bagaimana caranya ormas satu dengan yang lainnya, mereka saling mencaci, mereka saling membantai, mereka saling bermusuhan. Tetap yang rugi ini adalah umat Nabi Muhammad. Tetap yang rugi adalah umat Nabi Muhammad. Korbannya tetap umat Nabi Muhammad. Tidak ada korban di luar umat. Ini strategi musuh, konfrontasi dengan proxy war. Perang proksi, perang urat saraf, mereka saling bertikai. Maka hati-hatilah diri kita untuk menanggapi daripada fenomena alam ini. Tarik diri kita, jangan ikut-ikutan mencaci maki antara satu dengan yang lainnya. Memang nanti kalau waktunya jihad, kita akan dipanggil oleh Imam Mahdi. Kita akan dipanggil oleh Imam Mahdi, jangan khawatir. Jangan kita bergerak sendiri-sendiri. Nanti ada komando dari atas. Kita jihad di jalan Allah. Tapi bukan saat ini. Kita masih nunggu. Nanti setiap saat kita akan niat. Setiap keluar dari majelis, mulai saat ini kita niat. Setiap kita berdiri dari majelis, sebelum kita berdiri, niat kita menjadi pembela Al-Mahdi.
Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada orang-orang yang membela Al-Imamul Mahdi. Maka dari itu jangan sampai kita ini juga merasa aman dari mati su'ul khatimah. Jangan sampai di antara kita ini merasa aman dari mati su'ul khatimah. Kalau saya ini pasti husnul khatimah, ketahuilah ciri-ciri khas orang yang mati su'ul khatimah, yaitu mereka yang benci kepada para ulama, benci kepada para kiai, benci kepada para habaib, benci kepada para masyayikh. Mereka adalah orang-orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, tanda-tanda orang yang su'ul khatimah, orang yang benci kepada Al-Quran, orang yang menistakan Al-Quran, mereka lah orang-orang yang mati su'ul khatimah. Dan yang ketiga, yang membuat orang mati su'ul khatimah, yaitu hubbud dunya. Cintanya dia kepada dunia, yang menjual akhiratnya demi dunia, yang menggadaikan imannya demi dunia, yang memenuhi hatinya demi dunia. Hubbud dunya damimah min khairin akimah. Hubbud dunya itu menutup pintu-pintu kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah cinta dunia, mindsetnya, pola pikirnya tiada lain hanya untung rugi dunia. Saya hadir majelis eman, kalau sampai tutup toko, saya tutup toko, rugi, harusnya dapat sekian. Mau berangkat ke majelis, wah ini harus urunan. Mau berangkat ke majelis harus beli bensin. Di dalam pikirannya untung rugi, maka menutup kebaikan-kebaikan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perangi, hindarkan diri kita dari cinta kepada dunia. Maka para ulama niki menceritakan, apa sih hubbud dunya itu? Apakah cinta dunia itu? Apakah berarti cinta dunia itu tidak boleh mengumpulkan harta? Apakah karena cinta dunia dilarang lalu tidak boleh mencari jabatan yang bagus? Apakah cinta dunia itu tidak boleh, maka tidak boleh kita menimbun harta? Bukan. Apakah harus kita ini tidak boleh memiliki rumah yang mewah? Bukan. Hubbud dunya itu adalah ghaflah. Hubbud dunya itu adalah lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta itu ada harta dunia, ada harta akhirat. Harta dunia, harta yang kita gunakan untuk maksiat, itulah harta dunia. Kita mengumpulkan uang untuk sedekah, tidak masalah. Jadi yang dimaksud hubbud dunya itu bagaimana kita mendistribusikan harta kita atau mengarahkan di mana fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Kita punya mobil mewah, tergantung itu hubbud dunya atau tidak, tergantung di mana kita menggunakannya. Kalau kita gunakan untuk mencari nafkah, mobil tersebut menjadi mobil akhirat, bukan termasuk orang yang hubbud dunya. Cinta dunia, orang yang beli mobil mewah untuk pamer, orang beli mobil mewah untuk maksiat, orang beli mobil mewah untuk berbuat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Inilah hubbud dunya. Jadi jangan sampai kita salah paham. Salah paham, ini banyak orang salah paham. Atau sekarang yang keren namanya gagal paham. Gagal paham. Apa gagal paham itu? Keterbelakangan intelektual. Lek bahasa tubane apa? Goblok. Berarti hemat kata. Hemat kata. Orang yang gagal paham, nggak paham maksudnya hubbud dunya. Oh berarti gak oleh duwe motor, gak oleh kerja, tak boleh punya rumah mewah. Nggak seperti itu. Bagaimana kita mendistribusikan? Bagaimana kita menggunakan rumah tersebut? Kita jangan sampai termasuk orang yang